Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema kita di bulan Februari awal ini adalah gereja yang bertanggung jawab menjawab panggilan Allah. Panggilan Allah selalu diidentikan dengan pelayanan, yaitu ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani. Hari ini kita mau mendalami lebih lagi arti pelayanan. Semoga setiap kita tidak bosan diingat-ingat, mengingat-ingat dan diingatkan terus tentang apa arti pelayanan. Karena memang gereja ada untuk melayani. Namun sebelum kembali kita belajar bersama, kita akan kembali bersama juga memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 256 bait pertama sampai ketiga. Masuk ke dalam pengakuan doa secara pribadi. Saya mengundang kita semua untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami gagal memaknai panggilan-Mu. Ketika kami yang seharusnya ada satu di dalam Tuhan bertolong-tolongan, saling membangun satu dengan yang lain, menyatakan kasih, memelihara kasih. Tapi seringkali kami gagal dalam menjadi pelaku firman Tuhan.
Kami gagal melakukan perintah-Mu, kami gagal melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan dan tolonglah kami. Bantu kami agar kami sungguh-sungguh menjadi pelayan-Mu yang setia, sejati, menyenangkan hati-Mu. Sehingga kami di dalam kehidupan kami tidak terus-menerus mengecewakan Tuhan dan membuat Engkau sedih. Tapi di dalam setiap kehidupan kami dapat membuat Engkau bersuka cita atas kehidupan kami, atas pelayanan kami, pekerjaan dan tanggung jawab serta panggilan Tuhan yang kami lakukan dengan kesungguhan hati, dengan hati yang sungguh terarah kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan di tengah keterbatasan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Di salib-Mu kusujud. Di salib-Mu kusujud, miskin, buta dan lemah. Yesus, Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu kusujud, diriku selamatkanlah. Bait kedua, wanita saja. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Bersama-sama percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu kusujud, diriku selamatkanlah. Ketiga, pria saja. Serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku, milik-Mu seluruhnya. Bersama-sama percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu kusujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu kusujud, diriku selamatlah. Hari ini kita akan mendengar berita anugerah yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus melalui Efesus 1 ayat yang keempat sampai ke-7. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa
menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Selamat sore Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kemampuan untuk bisa hadir di tengah-tengah rumah-Mu. Walau cuaca kurang begitu baik pada saat ini, tapi menjadi baik karena kami mensyukurinya di dalam nama Tuhan. Dan cuaca tidak membuat kami putus semangat untuk hadir di tengah-tengah rumah Tuhan ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan hari ini kami mau belajar bagaimana kami dapat membalas kebaikan-Mu. Bagaimana dapat kami membaktikan cinta kasih kami kepada Tuhan. Dan membuktikan kesetiaan dan bakti kami kepada-Mu. Bukan hanya lewat ibadah, tapi lewat seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik ini. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berseru memohon hikmat bijak untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Injil Matius
Kita akan membuka bersama-sama Matius 20 ayat 20 sampai 28. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Saya akan membacakannya buat kita semua. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan di kata pembuka, bahwa tema kita hari ini adalah gereja yang bertanggung jawab menjawab panggilan Allah. Gereja yang bertanggung jawab adalah gereja yang menjawab panggilan Allah dan bukan membiarkan panggilan Allah. Itu yang ingin disampaikan dari tema ini. Tapi apa panggilan Allah itu? Panggilan Allah itu tadi seperti saya katakan di awal, bahwa panggilan Allah itu selalu lekat dengan yang namanya pelayanan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan-pelayannya. Tuhan memanggil kita untuk jadi rekan sekerjanya. Bagaimana kita terus menyebarkan cinta kasih Allah, bagaimana kita bisa merawat seperti Kristus merawat, bagaimana kita bisa menumbuhkan seperti Kristus menumbuhkan, bagaimana kita bisa menjadi perpanjangan tangan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bicara soal pelayanan, tidak ada orang yang tidak suka dilayani, betul? Adakah dari kita yang tidak suka dilayani? Gak ada ya. Tapi kalau saya tanya, semua suka dilayani? Suka. Normal? Normal. Sangat normal. Kenapa normal? Bukan karena dilayani itu enak dan manusia itu suka yang enak. Ternyata ada landasan teologis kenapa kita menjadi orang-orang yang suka dilayani. Pertama, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Allah sukakah dilayani? Allah suka dilayani. Allah suka dilayani. Allah suka ketika kita melayani dan melayani Dia. Pelayanan kita membuat hati Dia senang. Ketika kita bernyanyi, ketika kita bermazmur, ketika kita melakukan pelayanan di gereja, dimanapun kita melakukan pelayanan, itu buat hati Allah senang. Artinya Allah suka dilayani. Allah suka ketika kita melayani. Jadi normal kalau kita juga suka dilayani. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Tapi kini yang membedakan antara kita dengan Allah adalah ketika Allah mau dilayani, Dia tidak semena-mena. Dia menciptakan para pelayannya. Dia memperlengkapi para pelayannya. Dia mendidik para pelayannya. Supaya setiap pelayan-pelayannya itu dapat melakukan pelayanan yang baik.
pelayanan yang optimal. Dan dia, bagaimana cara dia mendidik, dia tidak hanya memberikan aturan, tapi dia turun ke dunia untuk mendidik para pelayannya. Dia menjadi orang yang suka dilayani, dia suka dilayani, dia adalah Tuhan yang suka dilayani, tapi dia tidak hanya minta orang melayani dia karena dia punya kuasa. Makanya ada sebuah cara berpikir di dalam teologi yang baru. Ketika kita bicara soal pemimpin, termasuk kepemimpinan dalam teologi, katanya pemimpin bukanlah orang yang berdiri di depan. Pemimpin bukanlah orang yang mencetak pengikut. Pemimpin bukanlah orang yang selalu kemanapun diikuti oleh banyak orang. Tapi pemimpin adalah orang-orang yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Itu pemimpin yang baik. Itu pemimpin yang sukses. Seorang pemimpin harus bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Begitu juga dengan pelayan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita jadi pelayan, pelayan bukanlah orang yang selalu duduk di paling belakang. Pelayan bukanlah seorang yang selalu jongkok di bawah menunggu perintah, menunggu komando, menunggu arahan. Tapi seorang pelayan adalah seorang yang mampu juga menciptakan pelayan-pelayan yang baru, sama seperti Kristus. Kristus adalah pemimpin sekaligus pelayan. Dia menjadi Allah yang suka dilayani. Maka dia tidak hanya main suruh, dia datang ke dunia. Dia melayani calon-calon pemimpin, calon-calon pelayan yang akan melayani dia. Dan itulah konsep teologi kita yang baru tentang kepemimpinan dan kepelayanan. Bahwa ketika kita menjadi orang yang ingin dilayani, maka kita harus mencetak pemimpin, pelayan-pelayan yang baru. Kalau kita mau dilayani, kita suka dilayani, maka kita harus mempersiapkan para pelayan-pelayan untuk kita. Tuhan saja mempersiapkan pelayan-pelayan untuk dia. Tuhan saja mempersiapkan pelayan-pelayan untuknya, untuk gerejanya. Kita juga kalau kita mau dilayani, maka kita juga harus mau menciptakan para pelayan-pelayan itu. Kita membantu mereka, melengkapi mereka, menguatkan mereka agar mereka juga bisa menjadi pelayan-pelayan. Dan kita juga menikmati pelayanan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang yang tidak mau menciptakan pelayan-pelayan, kita merasa bahwa saya tidak bertanggung jawab untuk menciptakan pelayan, maka kita bukanlah gambar dan rupa Allah. Kita bukanlah gambar dan rupa Allah, karena kalau kita gambar dan rupa Allah, maka kita sevisi dengan Allah. Allah menciptakan pelayan-pelayan yang luar biasa, Allah memperlengkapi, dan itu juga yang menjadi tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab majelis jemaat saja. Karena setiap kita dipanggil untuk jadi pelayan, dan setiap kita adalah gambar dan rupa Allah. Jadi ketika kita adalah gambar dan rupa Allah dan menyadari bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, maka itu menjadi tanggung jawab kita semua. Menciptakan pelayan-pelayan bukanlah tugas majelis jemaat saja, atau pendeta saja, atau ketua komisi saja, atau pengurus komisi saja, badan pelayanan. Tapi setiap kita yang adalah gambar dan rupa Allah diberikan tanggung jawab supaya kita bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain, pelayan-pelayan yang lain. Kita mau bekerja melayani orang lain supaya orang lain dapat melayani orang lain lagi. Orang lain itu dapat melayani orang lain lagi. Dan itu yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah pemimpin pelayan seperti apa yang Tuhan inginkan? Pelayan seperti apa yang Tuhan inginkan? Kita mau perhatikan dari bacaan kita hari ini dari Matius 20. Secara khusus kita akan memperhatikan beberapa bagian, dan saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dan membaca bersama kembali. Yang pertama adalah kita mau melihat ayatnya yang ke-22 dan 23. Ini menjadi landasan kenapa kita harus melayani dan bagaimana pelayanan itu dilakukan dan apa konsekuensi dari pelayanan. 20 dan 23, saya akan membacakan buat kita semua kembali. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami tidak dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan identik dengan cawan.
Pelayanan yang dilakukan oleh Kristus identik dengan cawan. Apa makna cawan pada zaman itu? Pada zaman itu makna cawan adalah kemuliaan. Orang yang memegang cawan, dan cawan itu biasanya terbuat dari perak, lalu bertatakan batu begitu ya. Dan cawan itu adalah lambang kerajaan, kuasa, kemuliaan. Tapi bagi Kristus, cawan itu sama sekali bukan kemuliaan. Cawan itu penderitaan. Makanya kalau kita mengingat bagaimana Kristus berdoa di Taman Getsemani, dia mengatakan, Bapa, kalau bisa cawan ini lenyap daripadaku. Kalau bisa, cawan ini tidak untukku, tapi jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Cawan itu identik dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang memahitkan. Ini dua konsep yang sama sekali berbeda. Antara konsep yang dipikirkan oleh para murid dengan konsep yang dipikirkan oleh Yesus ini sama sekali berbeda. Tapi ketika Tuhan mengatakan soal pelayanan di dalam bacaan yang kita baca bersama hari ini, Tuhan ingin menekankan bahwa pelayanan itu dimulai dengan cawan. Pelayanan dimulai dengan penderitaan. Di dalam pelayanan pasti ada penderitaan. Tuhan mengajak kita untuk menderita melayani. Kenapa dikatakan menderita melayani? Karena ketika kita melayani, kita tidak hanya diminta untuk melayani anggota keluarga yang kita kasihi, suami istri yang kita kasihi, anak-anak orang tua yang kita kasihi. Tuhan minta kita mengasihi orang-orang yang bahkan kita tidak kenal, orang-orang yang mungkin tidak memberikan keuntungan buat kita, orang-orang yang telah menyakiti hati kita, orang-orang yang memusuhi kita, semua harus kita layani. Dan di situ membuat kita menderita. Hati tahu, aduh saya harus melayani dia. Tapi otak bilang, ngapain kamu ngelayanin dia? Dia aja gak ngelayanin kamu. Misalnya begitu ya. Buat apa kamu baik-baik sama dia? Buat apa kamu memberikan yang terbaik? Dia aja gak mikirin kamu. Itu kata otak. Ketika otak dan hati gak sinkron, apa jadinya? Menderita kita. Gelisah kan. Aduh gimana ya, hati tuh pengen karena Tuhan pengennya seperti itu, tapi otak bilang iya memang gak rasional begitu ya. Aduh masa saya harus menolong orang yang sudah mencaci maki saya, masa saya harus melayani orang yang membuat saya menangis, masa saya harus melayani orang yang membuat saya luka, membuat saya terluka, membuat saya galau. Akhirnya kita tidak damai. Berat, itu penderitaan. Lebih baik kepotong daripada sakit di hati kan. Lebih baik kita ngiris bawang begitu ya, ngiris cabai, kepotong, isep dikit gitu ya, kasih alkohol, kasih betadin, daripada sakit di hati. Susah ngobatinnya, bisa bertahun-tahun. Hari Jumat saya kepotong tangan ini, tangan kiri saya, kemarin saya kepotong tangan kanan, hari ini udah sembuh dua-duanya. Tapi kalau sakit hati, itu lama, tahunan begitu kan, dan itu menderita. Itu membuat kita menderita. Makanya ketika bicara soal pelayanan, Tuhan bicara soal cawan. Cawan adalah penderitaan. Cawan adalah bentuk pengorbanan. Ketika kita mau melayani, maka kita harus berkorban. Ketika kita merasa tidak berkorban dan merasa, oh enteng kok, artinya belum melayani. Karena pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika kita sungguh-sungguh merasa bahwa aduh Tuhan ini memang berat. Itu justru baru pelayanan. Kalau masih terasa enteng, kalau masih berasa lucu, merasa santai-santai saja, oh saya dengan senang hati melakukannya, belum pernah menangis karena pelayanan, itu belum pelayanan kalau kata Mother Teresa. Karena ketika kita menangis, ketika kita begitu terluka, tapi kita tetap melayani, di situ tidak ada luka lagi, yang ada cuma kasih, kata Mother Teresa. Dan itu memang pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Pelayanan Yesus bukanlah pelayanan yang mudah. Dia ditolak di sana, ditolak di sini, ditolak di mana-mana. Banyak orang mengkhianati dia, orang-orang terpercayanya pun mengkhianati dia. Tapi tidak membuat dia goyah. Untuk sampai di atas kayu salib pun dia mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan akan membuat kita menderita. Pelayanan akan membuat kita pasti mengorbankan banyak hal. Tapi itulah pelayanan yang sejati. Saya tidak bicara bahwa pelayanan itu harus selalu tidak menyenangkan. Pelayanan bisa menyenangkan. Tentunya bisa menyenangkan. Apalagi ketika kita melakukannya di dalam Tuhan. Tapi hakikat dari pelayanan itu sendiri adalah mematikan keinginan daging. Dan keinginan daging bukanlah hal yang enak untuk dimatikan. Karena keinginan daging adalah keinginan yang enak, yang nyaman.
yang menyenangkan hati kita. Ketika itu mulai terusik, ego kita mulai terusik, maka kita mulai ketus dalam pelayanan. Ketika ego kita, apa mau kita tidak sesuai, apa yang kita inginkan tidak sesuai, kita mulai gelisah dan kita mulai marah dan kita mulai menyalahkan orang lain. Kalau kita mau menjadi pelayan-pelayan yang sungguh, maka kita tidak akan berbuat demikian. Kita akan tetap melayani, walau pelayanan kehidupan, pelayanan yang kita lakukan di gereja ataupun di kehidupan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sekarang yang kita mau pelajari lagi yaitu pada ayat 26. Tuhan mau kita menjadi pelayan yang seperti apa? Tuhan mau kita menjadi pelayan yang punya standar seperti apa? Yang pasti tentunya sesuai dengan standar Kristus. Apa itu standar Kristus? Kita mau perhatikan di ayat ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata pelayan di sini memiliki banyak arti, kurang lebih ada 5 arti di dalam bahasa Yunaninya, tapi kita akan mengambil 2 saja. Yang pertama adalah seorang pelayan adalah seorang yang taat pada tuannya. Disebut sebagai pelayan, disebut sebagai diakonos, doulos itu lebih ke murid. Tapi diakonos adalah pelayan yang taat kepada tuannya. Persoalannya adalah ketika kita berada di gereja, siapa tuan kita? Banyak gereja salah memahami arti tuan di sini. Seringkali yang menjadi tuan bukanlah Kristus, tapi yang menjadi tuan adalah jemaat. Dan gereja, majelis jemaat, pengurus komisi, pengurus badan pelayanan berusaha untuk memenuhi keinginan jemaat, bukan keinginan Tuhan. Tuan di sini bukanlah kita. Kalau dibilang di jemaat, kalau bilang soal jemaat, jemaat itu bukan hanya Bapak Ibu sekalian, tapi termasuk majelis jemaat dan termasuk saya, pendeta juga termasuk jemaat sebetulnya. Bukan keinginan saya, bukan keinginan majelis jemaat, bukan keinginan pengurus, tapi keinginan Tuhan. Seorang pelayan adalah seorang yang taat kepada Tuhan yang mempunyai gereja. Siapa yang punya gereja? Kristus. Taat padanya. Dan seringkali kita lebih takut sama orang daripada sama Tuhan. Kita lebih takut sama manusia dan kita mulai berkata bahwa aduh jangan deh nanti Bapak ini begini, nanti ibu ini bilang begini. Gimana nanti gak enak kita dibilang gereja begini-begini. Kita takut sama manusia dan bukan sama Tuhan. Seorang pelayan adalah seorang yang takut, bukan dalam arti takut begitu ya, tapi hormat kepada Tuhannya. Dan Tuhan di dalam gereja Tuhan ini bukanlah manusia, bukanlah orang, tapi Tuhan sendiri, Kristus sendiri. Jadi di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, baik di gereja maupun pelayanan dimanapun yang kita atasnamakan dengan pelayanan, termasuk pelayanan di rumah, pertanyaannya, sudahkah kita taat pada Kristus? Apa kita taat sama suami? Atau kita taat sama istri? Atau kita taat sama orang tua? Kita taat sama anak? Kita taat sama pacar? Atau kita taat sama Kristus? Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketaatan pada Kristus bukanlah ketaatan yang mudah. Karena Kristus tidak kelihatan. Yang kelihatan di depan mata adalah sesama jemaat yang kita layani, gitu kan? Yang mungkin banyak mengeluh, ini kurang ini misalnya begitu ya. Yang kita takutkan itu kan di rumah suami dan istri, orang tua dan anak, dan Kristus tak nampak. Tapi menjadi pelayan yang Tuhan inginkan di sini, taat pada Kristus. Karena kalau kita taat sama Kristus, pasti kita bisa menyenangkan hati semua orang. Dalam arti begini Bapak Ibu sekalian, kita memang tidak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi ketika kita menyenangkan hati Kristus, pasti itu terbaik buat semua orang. Kalau terbaik, hasilnya pasti menyenangkan. Yang namanya baik, tidak ada orang yang tidak suka kebaikan. Kalau kita menurut apa kata Kristus, apa kehendak Kristus, hasilnya pasti baik dan baik itu pasti menyenangkan. Tapi kalau kita berusaha untuk memenuhi setiap keinginan manusia yang terbatas, siapakah kita? Para pelayan Tuhan. Kita bukan pelayan manusia. 1001 orang di dalam gereja, 1001 keinginan, 1001 cara pikir.
Tapi kalau kita berfokus pada Kristus, maka gereja itu menjadi satu dan bukan pecah. Tapi ketika kita berusaha untuk memenuhi keinginan orang, keinginan manusia, itulah yang membuat gereja menjadi pecah, buyar. Itu yang pertama. Pelayan yang Kristus inginkan adalah pelayan yang taat pada Tuhan, yaitu pada Kristus sendiri. Yang kedua, masih di dalam arti pelayan di dalam bahasa Yunani, diakonos, yaitu menjadi pelayan yang sedia mengubahkan orang lain. Di dalam bahasa Yunani, kata diakonos artinya juga pelayan meja. Bapak Ibu sekalian pernah makan makanan Padang, masuk rumah makan Padang? Itu kalau makan Padang yang dibelokkan sini mah pesen dulu gitu ya. Pesan nanti dia langsung kasih gitu ya. Tapi kalau di rumah makan Padang yang cukup terkenal seperti Sinar Minang, seperti Sederhana, itu para pelayannya begitu terampil membawa piring. Saya dulu ngekos, walaupun rumah di Jakarta tapi tetap ngekos karena jauhnya STT Jakarta dan macetnya STT Jakarta, dari STT Jakarta ke rumah. Maka saya ngekos di sebuah tempat kos di dekat kampus, dan rumah kos saya itu dekat dengan yang namanya rumah makan Sederhana. Suka jajan ke sana, tapi jajannya pinter ala anak kos. Jadi anak kos ini memang terkenal dimanapun, bersama dengan teman-teman saya, yuk makan Padang yuk, makan Padang, berombongan lah kita datang, kita pesan nasi, lalu kita pesan telur dadar, tapi kuahnya semuanya kita tumpahin ke piring. Karena kalau di rumah makan sederhana itu kan semua kan ada di meja kan. Beda kan kalau sama kita mesen dulu begitu kan. Saya mau dengan telur, dengan kuah misalnya gitu ya. Semua kan ada di meja begitu kan. Jadi ini sudah ada nasi dengan telur dadar, lalu kuah semuanya dikasih tumpah, kasih tuang gitu ya. Dan ketika mau bayar, "Bang, bayar Bang." "Ini makan apa aja?" "Telur Bang." Semua teman saya juga ngambilnya telur. Dia paling rendang, atau telurnya malah minta nambah. "Telur, tapi ini kuahnya kok seep ya." Kalau orang Sunda bilang seep, habis. Ini kuahnya habis, kuah rendang habis, kuah gulai habis, semuanya habis gitu ya. Karena kita memang doyan kuah. Dasar kantong anak kos begitu kan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh pelayan itu? Apakah kemudian mengusir kami? Tidak. Dan ketika kami datang untuk kedua, ketiga, keempat kali sampai akhirnya kita malu begitu ya. Udah jangan datang lagi, jangan datang lagi. Dia tahu mukanya. Oh, ini anak tambak ini begini ya. Anak tambak ini. Karena kami ngekos di Jalan Tambak. Jadi dia sudah tahu ya, ini anak tambak ujung. Oh, silahkan makan. Dan dia tahu bahwa makanan saya hanya nasi dan telur, tapi semua tetap dihidangkan. Luar biasa ya pelayan-pelayannya. Dan mereka tidak, ketika sudah melihat muka saya gitu ya, yang udah mau beringas gitu ya, mau menghabiskan setiap kuah yang ada, mereka tidak bilang, "Kamu gak boleh masuk karena kamu cuma makan kuah sama telur." Enggak, dia persilakan kita duduk tanpa dia mengeluh, tanpa dia protes. Walaupun mungkin dalam hatinya, "Aduh, ini anak-anak ya, rugi gitu ya." Tapi Bapak Ibu sekalian, seorang pelayan adalah seorang yang bersedia untuk mengubah kehidupan orang lain. Memberikan hal yang baik kepada kehidupan orang lain. Kita masuk dalam keadaan lapar, kita keluar dalam keadaan kenyang. Dan mereka menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu para pelayan. Tapi andai kata di dalam pelayanan kita tidak bisa mengubah orang lain. Siapa yang kita ubah? Diri kita sendiri. Para pelayan itu, rumah makan Minang, tidak bisa mengubah kami, anak-anak kos yang memang suka kuah. Karena memang dompetnya kosong begitu ya, tipis. Apalagi ketika kita udah mulai akhir-akhir bulan begitu ya. Dia gak bisa mengubah kami. Tapi yang bisa dia ubah apa? Respon dia terhadap kami. Dia bisa saja mengatakan, dia bisa marah-marah. "Kamu gak boleh begitu. Kamu kalau mau makan rendang, ambil rendangnya. Jangan ambil kuahnya, jangan ambil bumbunya. Kalau kamu mau makan gulai, ambil tuh ayam." Begitu. Jangan kuahnya doang, bisa dia mengatakan begitu. Tapi dia merespon tidak seperti itu. Dia mengubah responnya. Dan setiap kami datang, dia tetap sambut kami dengan senyum. Dan di situ saya belajar arti pelayanan yang sesungguhnya. Andai kata kita tidak bisa mengubah orang lain, pertama-tama ubahlah dulu diri sendiri. Kita mungkin tidak bisa melayani orang dan mengubah semua orang yang kita layani.
Kita bukan Kristus. Bahkan Kristus saja dia memang melayani 3 tahun. Dia mengubah begitu banyak jiwa. Dia mengubah begitu banyak hati. Tapi toh masih ada yang tidak terubahkan. Masih keras hatinya. Masih batu. Apalagi kita. Tapi misi kita memang seorang seorang diakonos harus mampu mengubah orang lain. Karena itu persepsi teologisnya. Tapi andai kata kita sudah melayani, lalu orang yang kita layani tetap batu, tetap keras dan tidak berubah, ubahlah hati kita sendiri. Ubahlah respon kita menghadapi orang itu. Jangan kita kemudian, oh memang dia mau udah batu, ya udahlah tinggalin aja. Kita bisa bersikap begitu. Atau sebaliknya, kita mengubah respon kita. Kita mencari terus cara bagaimana supaya yang batu ini bisa menjadi lembut. Kita tidak memusuhi dia, tapi kita menyambut dia. Terus menyambut, terus menyambut, terus menyambut. Sekeras-kerasnya batu, ditetesin air, lama-lama pecah juga Bapak Ibu sekalian. Apalagi hati manusia. Walaupun kadang-kadang hati manusia lebih keras daripada batu. Tapi andai kata orang yang kita layani tidak mengalami perubahan, ubahlah diri sendiri. Ubahlah respon terhadap orang lain yang mungkin melukai kita, yang membuat kita terpana, terluka, galau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita akan melihat secara khusus ayatnya yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seorang pelayan yang Tuhan inginkan adalah seorang yang setia memberi. Memberi di sini bukan melulu soal memberi uang. Memberi waktu itu jauh lebih berharga daripada memberi uang. Memberi tenaga itu jauh lebih berharga daripada memberi uang. Memberikan pikiran itu jauh lebih berharga seringkali daripada memberikan uang, materi dan lain sebagainya yang sifatnya materi. Tapi banyak orang lebih suka memberikan uang saja. Saya sudah kasih persembahan, udah cukup. Saya gak usah melayani, persembahan saya sudah cukup banyak untuk menolong gereja ini terus bertumbuh dan terus bisa melayani orang lain. Tapi Tuhan tidak hanya mau uang kita. Tuhan tidak hanya mau materi kita. Tuhan mau pikiran kita, tenaga kita, waktu kita berikan kepada Dia. Bukan hanya kepada Dia. Kita tidak bicara soal pelayanan yang ada terbatas di dalam dinding-dinding mati gereja kita. Gereja sebagai rumah ibadah. Tapi Tuhan mau kita juga menyediakan waktu bagi orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Waktu buat seorang anak yang diberikan oleh orang tuanya itu sangat berharga. Telinga yang mau mendengarkan. Biasanya kalau suami pulang, aduh capek dari tempat kerja, nyampe rumah ngedenger istri begini begitu ya. Aduh udah deh mah, diam dulu mah, diam, capek papa begitu ya. Tapi ketika kita menyediakan telinga kita untuk mendengar keluhan istri kita tentang anak kita ataupun tentang apa, itu sebuah pelayanan. Seorang istri memberikan waktunya untuk suami untuk mendengar. Aduh tadi di kerjaan saya sebel banget ketemu bos begini, bos maunya begini, aduh saya kesel banget. Mendengar dan kemudian memberikan penguatan. Sabar ya Pak. Itu sebuah pelayanan. Seringkali kita menghabiskan waktu 1 jam nonton, duduk barengan tapi gak bicara sama sekali. Atau di dalam mobil perjalanan dari Jakarta misalnya ke Bandung kurang lebih 3 jam ya. Bapak Ibu sekalian, kita suka kan di dalam satu mobil sama-sama keluarga kita, sama orang tua kita, suami, istri gitu ya, mama, papa. Dalam satu mobil 3 jam yang kita lakukan apa? Mama buka BB-nya, anak buka iPad-nya, si kakak punya bacaan sendiri dan papa nyetir. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan keluarga modern. Memberi telinga, memberi sentuhan, memberi pelukan, memberi kecupan. Itu merupakan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sederhana, tapi itu merupakan pelayanan yang bisa kita lakukan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang mengasihi kita dan kita kasihi. Memberikan sesuatu. Pelayan yang sejati adalah seperti Kristus, memberikan nyawa. Tapi kita mungkin berpikir, oh saya tidak mau mati dulu Tuhan.
Saya tidak mau mati dulu, mati mau urusan nanti Tuhan. Saya belum mau memberikan nyawa. Saya kan bukan Tuhan, tapi memberi nyawa di sini artinya apa? Ketika kita punya tubuh yang sehat sekalipun, tapi kalau Tuhan cabut nyawa kita, kita mati. Maka selama ada nyawa, memberi nyawa artinya memberi seluruh kehidupan kita. Dari ketika kita bangun dan kita sadar, oh hari ini masih hidup, sampai kita tidur lagi, sampai kita bangun lagi, oh hari ini masih hidup. Itu dipakai untuk melayani Tuhan. Tuhan menuntut kita memberi nyawa juga, walaupun bukan dalam bentuk kematian. Tapi selama masih ada nyawa menempel pada tubuh ini dan belum nyawa ini dicabut dari tubuh ini, disitulah Tuhan menginginkan kita melakukan pelayanan. Itulah pelayanan yang Tuhan inginkan. 3 hal. Pelayanan yang taat kepada Tuhan. Siapa Tuhannya? Kristus, bukan manusia. Jadi takutlah pada Tuhan, hormatilah Dia, dan bukan hanya sekedar menghormati manusia. Jangan takut sama manusia, ikutilah kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusia. Yang kedua, pelayan yang sedia mengubah hidup orang lain. Andai kata dia tidak bisa mengubah hidup orang lain, ubahlah dulu diri sendiri. Itu seorang pelayan. Pelayan yang terus berubah, menjadi lebih baik, itu bentuk pelayanan kita sama Tuhan. Yang ketiga, seorang pelayan adalah seorang yang setia memberi. Memberi waktu, memberi telinga, memberi hati, memberi segala hal yang bisa kita beri, dan terutama memberi nyawa. Artinya setiap kehidupan kita, selama nyawa ini masih melekat pada tubuh, dan setiap tubuh ini masih digerakkan oleh nyawa, jadikanlah itu pelayanan. Jangan menuntut orang memberi tenaga, waktu, materi, hati, dan lain sebagainya kalau kita tidak melakukan buat orang lain. Karena seingatlah, seorang pelayan harus mencetak pelayan yang lain. Seorang pelayan, tugas dan tanggung jawabnya bukan sekedar melayani Tuhan, jongkok menunggu perintah dari Tuhan, duduk diam saja begitu. Tapi seorang pelayan adalah seorang yang mampu mencetak, menciptakan pelayan-pelayan yang baru. Itu seorang pelayan. Jadi kalau kita belum bisa mencetak pelayan yang baru, jangan-jangan kita belum melayani. Karena Tuhan juga melakukan itu. Dia mencetak pelayan-pelayan yang baru, murid-muridnya untuk melayani. Murid-muridnya mengajar lagi banyak orang untuk melayani. Makanya gereja terus ada. Sekian ribu tahun gereja tetap berdiri. Tapi ketika gereja berhenti mencetak para pelayan-pelayan, maka gereja akan suatu hari akan tutup. Maka janganlah berhenti mencetak para pelayan. Jangan berhenti untuk melengkapi saudara-saudara kita untuk bisa melayani. Jangan berhenti untuk mendidik mereka supaya mereka melayani dengan lebih baik. Jangan berhenti. Karena Tuhan mau kita terus melakukannya. Hal yang sederhana yang kita juga bisa lakukan di tengah gereja. Ambil contoh, seringkali kita, ini kaitannya dengan kita melayani siapapun. Termasuk karyawan-karyawan gereja. Karena seringkali ada pemahaman bahwa mereka karyawan gereja ini kan digaji untuk melayani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya oke, kita tidak bisa menyalahkan itu, statement itu. Bahwa ya mereka diberikan tunjangan untuk mereka bisa melayani di gereja ini, membantu pelayanan. Tapi bukankah kita juga punya kewajiban untuk melayani mereka? Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan melayani Pak Nathan, Pak Anis, Bu Evelyn, Pak Jesse, Bu Yolanda, Yono. Bagaimana kita melayani mereka? Hal sederhana. Kalau kita bisa mencuci gelas kita sendiri sebelum kita tertumpuklah gelas kotor di depan, kenapa tidak? Tidak ada orang, kita minum, kita bawa ke belakang, kita cuci. Atau kita bawa ke wastafel, kita cuci. Itu malah menjadi pelayanan buat Pak Nathan, buat Pak Anis yang mengerjakan tugas-tugas itu. Kalau kita bisa menyalakan dan mematikan AC sendiri, kenapa kita tidak lakukan? Dan kita harus menyuruh mereka, Pak Nathannya lagi di mana, Pak Anis lagi di mana? Ini kok AC belum nyala? Dengan kita menyalakannya sendiri, kita sedang melayani mereka. Mereka juga butuhkan dilayani. Mereka bukan Tuhan. Mereka adalah manusia-manusia yang sama butuh dilayani. Sama seperti kita. Kita semua butuh dilayani. Kita semua adalah gambar Allah. Makanya kita suka dilayani. Hal sederhana yang bisa kita lakukan di dalam gereja ataupun di rumah. Ketika kita punya pembantu, seringkali kita merasa bahwa pelayanan, ya kita bayar pembantu kita untuk melayani kita. Kenapa kita harus melayani pembantu kita? Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak sekali anugerah.
Dan Tuhan juga menginginkan kita melayani siapapun, dimanapun, kapanpun. Kenapa kita memilih untuk menjadi berkat bagi hanya sebagian orang dan tidak bagi semua orang? Lakukanlah hal kecil dengan kasih yang besar. Itulah pelayanan. Lakukanlah juga bagi orang kecil, hal-hal kecil ataupun hal-hal besar. Disitulah kita menolong mereka, kita melayani mereka. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat. Sebuah pujian berjudul Bagimu Pujian, semoga membawa berkat bagi semua. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang mustahil bagimu Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita bersama mengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang telah memberikan kepada kami kepercayaan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami mau lebih lagi dilengkapi oleh Tuhan, agar kami dapat melayani orang lain, melengkapi orang lain, melengkapi para pelayan Tuhan yang lain, seperti yang Tuhan inginkan. Kami ada untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk pembangunan tubuh Kristus, agar tubuh Kristus ini bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Dan kami Tuhan pakai untuk bisa mendidik, memperlengkapi, menguatkan, memberikan semangat bagi sesama pelayan, agar pelayan-pelayan Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang semakin optimal, semakin sempurna di mata Tuhan, bukan sekedar di mata manusia. Tolong kami Tuhan di dalam keterbatasan kami, dan biarlah Engkau yang terus memampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang sejati, pelayan-pelayan Tuhan, bukan pelayan-pelayan dunia. Dan bila hari ini kami juga mau membawa setiap pergumulan kami, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami juga yang tidak bersama dengan kami, yang juga mengalami pergumulan. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, agar di dalam pergumulan sekalipun mereka tidak hanya berpikir untuk diri mereka sendiri, tapi mereka Tuhan mampukan untuk berpikir bagi orang lain. Dan disitulah dimulai pelayanan mereka bagi orang lain. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, berada di dalam kelemahan fisik ataupun pergumulan hidup. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, mengingatkan mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk bisa terus maju bersama dengan Tuhan, dan tetap melayani Tuhan, tetap menjadi inspirasi, tetap menjadi contoh. Kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk presiden kami. Kami merasakan beberapa waktu terakhir ini begitu banyak tekanan, khususnya tekanan politik bagi presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan, berikan dia keberanian, berikan dia hikmat, berikan dia bijak, agar dia memilih jalan yang tepat menurut Tuhan. Dia memilih apa yang baik dan benar, bukan apa yang membuat dirinya aman dan tentram. Tolong Tuhan, dia adalah seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan, tapi bersama dengan Tuhan, dia akan mampu melakukan yang terbaik. Dia akan mampu memilih dengan baik, bekerja dengan baik, menyuarakan terus kebenaran dengan berani. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kota kami, Bapak Basuki Yahya Purnama. Tuhan, kuatkanlah dia. Ketika banyak orang juga mengecilkan dia, meremehkan dia, atau membenci dia sekalipun, biarlah dia tetap menjadi orang yang jujur, bersih, taat pada Tuhan. Tapi biarlah Engkau juga terus lembutkan hatinya, agar dia mampu merangkul lebih banyak orang, mampu menginspirasi lebih banyak jiwa, dan mampu mengubahkan lebih banyak lagi kehidupan. Tolong Tuhan para pemimpin-pemimpin kami ini,
Kuatkanlah mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab, tekanan, cobaan yang mereka harus hadapi. Kami yakin mereka ada di tangan Tuhan. Tuhan memimpin langkah mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk panitia HUT GKI Kafling Polri yang ke-30. Dan biarlah Tuhan ketika kami berulang tahun ke-30 nanti, kami memiliki tema menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Kami dapat terus menunjukkan kepada lingkungan, kepada diri kami sendiri bahwa kami memang mau menjadi orang-orang yang semakin dewasa. Orang dewasa adalah orang yang selalu mengorientasikan hidupnya bagi orang lain dan bukan bagi diri sendiri. Kami ada untuk orang lain. Kami ada untuk melayani orang lain. Kami Tuhan utus ke dunia untuk melayani sesama kami, bukan untuk melayani diri sendiri. Jadi biarlah Tuhan Kau yang menolong kami, agar di semakin hari kami semakin teguh terhadap panggilan kami ini, dan kami semakin diberikan kekuatan, semangat, gairah untuk melakukannya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kami juga mau berdoa untuk panitia Paskah yang sudah terbentuk. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin panitia Paskah ini, agar panitia Paskah ini juga dapat menginspirasi setiap kami jemaat Tuhan untuk merefleksikan arti Paskah di dalam kehidupan kami orang percaya. Dan semakin hari Paskah semakin dapat kami hayati dengan mendalam, bahwa Tuhan sudah mati bagi kami, Tuhan sudah melayani kami, dan itulah yang membuat kami mampu melayani orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga besar Ibu De Vretes. Engkau yang mengetahui bagaimana setiap anggota keluarga terluka karena kepergian almarhum Ibu, Oma, Oco, saudara kami terkasih Ibu De Vretes. Kiranya Tuhan yang menolong, menguatkan, membalut setiap hati yang terluka, dan terus mengingatkan kepada mereka bahwa Ibu terkasih mereka sudah ada bersama dengan Tuhan. Tuhan yang lebih mengasihi dia, lebih dari yang bisa keluarga berikan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang terus menopang dan terus menguatkan, sehingga keluarga dapat bangkit dari rasa duka, dan mereka dapat terus melanjutkan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka dengan lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan penatua yang sudah berlangsung, dan rencana untuk peneguhan penatua pada bulan Maret nanti. Biarlah segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, dan setiap orang-orang, anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih menjadi seorang penatua, kiranya Tuhan memperlengkapi mereka. Karena bukan pekerjaan yang ringan yang akan mereka hadapi, tapi pekerjaan yang berat, yang merupakan cawan dari Tuhan. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesulitan, ada pengorbanan. Tapi itulah yang membuat kami semakin serupa seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan Tuhan yang telah mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Umat yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita sebentar lagi akan memberikan persembahan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 hingga ke-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita siapkan diri kita, hati kita dengan pujian dari KJ 378, bait yang pertama, kedua, keempat, dan keenam, yang diperbuat Allahku. Dengan berdiri, bait yang ke-6, yang diperbuat Allahku, peganganku abadi, bencana maut kemelut, risauku hadapi, terasalah rangkulannya, tempat hatiku aman, kuasanya ku andalkan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kami, untuk keluarga, untuk teman, untuk pekerjaan, dan untuk setiap berkat, baik itu dalam sukacita ataupun duka cita yang boleh mewarnai kehidupan kami, untuk selalu boleh merasakan kasih dan kebesaran Tuhan saja. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami memberinya Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kiranya Tuhan boleh menerimanya, dan terlebih daripada itu Tuhan juga boleh kuduskan, agar orang-orang yang boleh Tuhan percayakan boleh mengelola persembahan dengan bijak, dan boleh mendatangkan berkat dan kemuliaan buat Tuhan saja. Dan banyak orang di luar sana boleh merasakan kasih dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan terus boleh bekerja, sehingga apapun yang kami kerjakan itu juga mendatangkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat lagu pengutusan kita, dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita dilayani, itu bukan berarti akhir dari hidup kita atau akhir dari tujuan kita. Bahwa kita melayani supaya kita dilayani. Tapi ketika kita dilayani, di situ sebetulnya sedang diingatkan bahwa kita harus melayani lebih lagi. Jadi ketika kita dilayani itu bukan akhir dari perjuangan kita. Tapi ketika kita dilayani itu adalah awal dari perjuangan baru kita untuk melayani lebih baik lagi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.